Hum wa balawnahum bil hasanati was. Sedangkan yang ini wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Kami akan bala itu coba. Ada yang dicoba dengan kebaikan, ada yang dicoba dengan kebaikan, ada yang dicoba dengan kalau mau ini atau disikir nggak konek-konek, masih datang nggak ke majelis, zikir kayaknya tambah gelisah gitu. Ya, ada yang diuji dengan koneksi yang sangat luar biasa, kayaknya hijab tiada antara dia. Itu ujian semua, jangan senang dulu, jangan senang dulu. Semua diujikan, kalimatnya kalimat aktif, wa nabluukum. Kami akan selalu menguji kamu, mengaduk-aduk kamu. Kadang dengan baik, kadang dengan buruk. Sebenarnya tidak ada yang baik, karena ada kamu baru namanya baik buruk. Tapi bagi kami semuanya baik, nggak ada yang buruk bagi kami. Tapi bagi kamu muncullah baik dan buruk. Bagi baru ada sayyiat, hasanat, sayyiat. Mereka, tapi bagi Allah semuanya baik. Ya. Jadi teman-teman, ini ujian buat kita semua. Nanti akan muncul munafikun, wallazina fi qulubihim marad, ma wa'adana Allah wa'adana illa ghurur. Ini enaknya kalau ada hafiz yang benar ya. Hafiznya kurang benar, hafiznya nggak pernah tikrar. Beda-beda tugas ya. Makanya nanti kalau salah-salah tolong dibenerin ya sekali ya. Karena hafalan kita nggak pernah kita lagi semenjak jalanin. Orang beriman yang mengatakan percaya kepada Allah akan selalu diwajah tuh. Agak berat sih kalau mau dijelaskannya. Wazulzilu zilzalan syadida. Mereka akan dizilzalkan. Apa arti zilzal? Diaduk, digoncang terus. Tapinya dengan nafs jiwamu, egomu, pintarmu, doktermu, MA-mu, LC-mu, sarjana alam, dijemur. Itu namanya zilzal. Ya, utur ya, yang langsung bisa dikonsumsi orang. Belum matang sudah pengen langsung, kemudian ingin menjadi yang dicari-cari orang. Hati-hati, ini godaan untuk saya juga ya. Saya ini kan belum tua-tua amat lah dibandingkan Palet Kol Firdaus kan. Kan beda tipis. Saya 35, dia 53 ya kan. Ya. Dan saya takjub mau ngaji sama saya, padahal kan dulu kakak kelas saya kalau pengajian kan. Jadi dia udah menghancurkan ego senioritasnya. Ya, barakallahu fikum ya. Kepada Dayahdi, Donald Trump nih kan, Pak Dokter Aufi, ada beberapa yang senior-senior. Ya, barakallahu fikum. Semoga diberkahi Allah ya. Jangan kemakan dengan umur biologis. Jangan kemakan dengan gelar-gelar akademis. Semuanya habis. Ya, wazulzilu, akan digoyang terus. Saya kan belum umur 40. Itu yang udah 40 aja belum beres. Ya kan? Gimana saya nanti kalau 40? Untungnya sedari kecil sebelum balik ada Allah yang membimbing sampai hari ini. Sampai sekarang saya masih dibimbing. Saya masih santri. Ya. Kalau ada yang mengatakan Ar-Razi sudah mandiri, itu tidak benar. Saya masih berguru ke banyak orang. Coba antum lihat kalau aneh keluar kota, pasti cari guru. Di dalam kota masih berguru. Nggak berguru. Jangankan ke manusia, bahkan kami berguru kepada hewan-hewan, kepada tumbuhan. Kok tumbuhan itu tumbuhnya pucuknya mengarah ke timur, tempat terbit matahari, bukan ke barat, tempat terbenam matahari. Kami pun berguru di situ. Kita melihat pohon kurang disirami, dia menguning, kurus, kering. Oh, ternyata inilah nasib jika kolbu tidak disirami dengan kalimah. Coba lihatlah padi yang tumbuh sendiri.
dia tidak akan jadi. Kalaupun jadi tidak akan dipetik. Tapi lihat padi, meskipun tidak besar, kalau dia tumbuh di sawah berjamaah dengan yang lain, meskipun dia tidak hebat, tapi dia dikonsumsi oleh banyak orang. Maka jangan besar sendiri, jangan nafsi-nafsi. Ingin berjuang sama-sama. Namanya berjuang, ada ujian ego, ada ujian fulus, ada ujian popularitas, ada ujian dihancurkan popularitasnya, ada ujian waktu, ujian berkeluarga, ya. Makanya masih jomblo-jomblo, kalau cari pasangan yang sefikrah, biar nggak kerja 2 kali. Kalau yang sudah terlanjur ya sudah, itu PR antum urus tuh keluarganya. Sudah daftar banyak nih, yang cowoknya sok-sok jual mahal gitu. Ntar nih tawarin yang lain, antum merana gitu. Kemana mau nyari ada orang ngaji di zaman seperti ini? Ikhwan akhwat, susah nyarinya. Maka saya menganjurkan antum berpasangan dengan kawan-kawan yang sefikrah, ya, sefikrah, sekolbu, sepergerakan. Bismillah. Besok kayaknya daftar baru masuk ya. Ayolah, saya bantu. Ini ada Sidi Musa yang sudah siap untuk jangan lama-lama, ya. Yang mau cepat, ayo. Cuma kan karena masih gadis kan, saya nggak boleh jadi walinya. Kecuali bapaknya berkalam, tolong Ar-Razi wakilkan anak saya. Siap. Kita mah seneng kalau antum cepat menghabiskan masa lajang, ya nggak? Ya, biar nggak galau terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari kita baca surah Al-Fatihah untuk Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk pengarang kitab ini Al-Hafiz Al-Usuli, Al-Hadis Al-Kabir, Al-Kutub Al-Syahir, Maulana Al-Imam Al-Hakim Al-Tirmizi, wa huwa Muhammad ibn Ali Al-Tirmizi. Wa li kulli muslimin wa muslimatin wa li kulli hayyin wa mayyitin min al-muslimin wal mu'minin fi masharikil ardi wa magharibiha. Al-Fatiha. Begitu juga ada orang yang pernah mengijazahkan saya juga, Tuan Guru Abdul Muin, mertua dari guru saya, Tuan Guru Muhammad Wildan, yang murid Syekh Yasin Al-Fadani. Ya, beliau punya mertua yang juga saya pernah minta ijazah beliau, Kiai Abdul Muin, ya. Mohon fatihahnya. Beliau Al-Banjari, ya. Karismatik sekali, sangat tawadu, tidak banyak omong di akhir hayatnya. Semoga beliau diangkat derajatnya insyaallah, diampuni oleh Allah SWT. Ila ruhi Syekhina Abdul Muin Al-Banjari wa talamidhihi wa syaikhihi wa ahlihi wa muridihi. Al-Fatihah. قال المصنف رحمة الله عليه بسند متصل له فالسبب في المدة بعد الجزم. Maka ada sabab-sabab dalam beberapa saat yang terjadi setelah ditarik ekstase, ya. Fawalladhi zakartu, yang setelah aku sebutkan, ala tara ila sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini selalu analognya ke Nabi, nggak boleh di luar Nabi. Lihatlah Nabi, bukankah engkau melihat Nabi Muhammad SAW? Lama nubbi'a ajaba farqan wa waqa'a kal maghsyi alaih. Ketika beliau dapat wahyu, ketika menjawab terputus-putus, farqan, ya, wa waqa'a kal maghsyi alaih. Lalu apa yang terjadi pada diri beliau? Beliau seperti orang yang pingsan. Kal maghsyi, maghsyi ghisyawah, yang ketutup, ya. Tapi ini bukan seperti yang dituduhkan oleh William Muir, seperti yang dikatakan William Muir, orang Inggris orientalis yang masih jahat.
kata-katanya kotor sekali. Kita kan nggak pernah mengatakan Nabi Isa begitu. Dia kok berani mengatakan itu? Ya. Beda dengan revisionis zaman ini, sudah ada yang positif berbicara Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dipikir-pikir, bukan kita yang rasis, bukan kita yang suka cari-cari masalah, mereka yang rasis. Mereka yang suka ngejek agama orang. Terus tiba-tiba mereka ngajarin kita untuk toleransi. Aneh ya? Hah? Coba tanya orang-orang hitam di Amerika, mereka bertahun-tahun didiskriminasi. Terus tiba-tiba mereka jualan equalism, persamaan hak. Swag itu namanya. Saya nggak percaya itu. Mereka jualan demokrasi, tapi di Inggris masih ada kerajaan. Di Dutch Belanda masih ada kerajaan. Kalau kita kan tidak meyakini demokrasi, monarki itu bagian dari agama. Cuma agama jika dia adil maka Islami, kalau tidak ya mau monarki, mau apa sistemnya. Yang Islami itu adalah akhlaknya, bukan sistemnya. Jadi bagi kita nggak penting itu. Tapi mereka jualan demokrasinya. Jadi demokrasi kan. Kita nggak anti kok dengan sistem-sistem yang baru. Sebagaimana Rasulullah tidak anti dengan sistem nilai tukar uang. Dulu kan beliau menerima dinar dirham, itu kan diserap Nabi. Nabi itu open mind. Untuk zaman itu beliau menerima alat tukar yang dipakai oleh non-muslim, ya kan? Bukan karena sesuatu itu dari luar Arab terus kita tolak. Enggak, Nabi nggak begitu orangnya. Kaidah mana itu? Coba tanya Buya Hasbi yang pakar usul nih. Ada nggak kaidah Buya? Kullu syai'in min ghairi al-arabi fahuwa mamnu'un. Selain yang dari Arab haram. Karena demokrasi ini bukan dari Arab, haram. Kalau begitu monarki kerajaan haram dong. Dinar dirham haram dong. Gitu ya. Gimana? Kan jadi persoalan. Mereka buat kaedah-kaedah baru sekarang, usul fikih gadungan. Dengan itu mereka mau bergerak, mau menciptakan dunia baru, ya. Itu keliru besar menurut kita ya. Kembali kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau ketika mengalami ekstase dapat wahyu itu pingsan, makal maksi. Berarti wali-wali besar kalau dia kedatangan rasa itu, dia akan seperti orang pingsan atau akan, saya nggak tahu deh namanya apa. Itu bukan orang gila, bukan sok-sok majzub, itu bukan, itu asli. Ini dalilnya. Ini dalilnya. Rasulullah ketika ada orang datang bertanya, Nabi belum bisa jawab, ajaba farakan. Gitu. Ketika selesai baru bisa jawab beliau. Siapa? Mana alladhi yas'al kaza wa kaza? Tadi yang nanya begini siapa? Saya wa Rasulullah, baru Nabi jawab. Ini tanda kalau beliau bukan sakit ayan, kan masih dengar. Cuma ahwal wahyu yang datang sangat berat sekali. Di musim dingin, kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi berkeringat seperti disebutkan dalam Sahih Bukhari. Nabi itu kuat. Wali-wali sekarang mau wali ghaus nggak sekuat Nabi, makanya pingsan pastinya. Apalagi wali kutub. Kalau antum wali apa? Wali murid. Falam tazal an-nubuwwatu ta'mal fi summa umira ay bi ay yusda'a bi amrillah, ya. Dan ini selama nubuat itu terjadi pada beliau, bekerja sistemnya pada beliau diperintahkan untuk tetap tegar, ya. Wa qabdi yadihi anil harb, nah, tahan dulu dari perang, hatta hazzabahu wa addabahu fi hadhihi sinin al-ashr. Coba lihat, selama di periode Makki 13 tahun lamanya, apakah Rasulullah menyatakan perang? Hanya 2 sahabat yang, ada beberapa riwayat lain, tapi yang paling terkenal nih Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Abu Dzar. 2 orang ini mendeklarasikan imannya di depan Ka'bah. Waktu itu masih banyak berhala. Itu udah nantang perang itu. Digebukin. Benar nggak? Ya. Apakah Nabi kemudian mengizinkan? Nabi nggak izin.
Nabi pelan-pelan. Maka Nabi buat taklimnya pertengahan malam. Buat taklim pertengahan. Maka kaliannya sekarang harus berani untuk berlatih itu. Kita harus berlatih kemudian bangun malam hari. Latihan rohani, latihan koneksi kolbu rohani, harus mulai. Oh, saya siang-siang capek. Mau sampai kapan antum akan dilelahkan oleh dunia? Kenapa tidak mau dilelahkan oleh urusan rohani? Mau sampai kapan? Taiba abdud dinar. Dinar itu dunia, maka boleh kita katakan taiba abdud dunia. Sungguh lelah orang yang bekerja hanya untuk duniawinya. Lelah pasti. Ya. Jadi kalau ada jadwal mu'alimnya di sini, tolong hadir. Kalau nggak sanggup di sini, yang di Al-Aziz atau yang ada di wilayah-wilayah, tolong datang. Antum nggak datang majelis sore ini nggak masalah, tapi tolong datang mu'aliminya. Ya, itu paling penting. Ya, saya ikut Abu Ya Ar-Razi. Lalu ikut saya berarti ikut majelis Asmaul Husna Al-Badr. Kita ini hanya memperkuatkan kita ini. Uslub kita uslub baca kitab, ya, itu uslub kita, metodologis kita yang diberikan, yang diijazahkan guru-guru kita dari dulu, ya. Jadi Nabi sinin asyar, bertahun-tahun belum diizinkan untuk perang, belum diizinkan untuk kontak fisik. Yang baru boleh apa? Ya, khafid sut ya Faiz, ya. Wasallata alaihi adahu bi alwanil adha. Bahkan musuhnya menguasai mereka bi alwanil adha, menguasai Nabi dan para sahabat dengan sikap yang menyakitkan sekali. Puncaknya apa? Maka kemudian wajib hijrah 3 tahun berturut-turut ba'da Mi'raj. Beliau diboikot oleh kafir Quraisy. Nggak makan, nggak minum kecuali ala kadarnya. Kita nggak tahu ini kapan terjadi ini, wallahu alam, ya. Tebak-tebakan nggak boleh, ya. Maka dalam hal ini ada yang bertanya perihal kajian saya malam Minggu kemarin, malam Ahad kemarin di Al-Badr, ya. Saya menceritakan salah satu busyra yang Allah berikan kepada saya 2 tahun lalu dan saya simpen 2 tahun. Tapi ternyata guru saya mengatakan, ceritakan itu dalam majelismu. 2 tahun saya tahan itu. Setelah beliau mengatakan, ceritakan, baru saya ceritakan. Kebetulan beliau mengatakan, ini ada kabar kalau Habib Umar dan beberapa wali di Yaman mimpi. Karena menyampaikan orang soleh, saya kira benar, ya. Maka tanpa itu pun saya nggak ada urusan. Itu cuma syawahid dalam ilmu dalil. Saya hanya menceritakan mimpi saya. Kebetulan kalau emang sama dengan mimpi Habib Umar, alhamdulillah. Jika tidak, saya minta maaf sudah menyebut nama beliau, ya. Kemudian ada yang mengatakan, oh itu bukan uslub. Oh berarti ini masih akal-akalan antum. Bukan uslub Habib Umar, masih akal-akalan antum. Coba tanya sendirilah, ya. Benar nggak? Saya kan dapat kabar. Kita dapat kabar. Ya, saya waktu itu karena masih asik dengan ahwal rohani itu, melupakan kaidah ilmu hadis yang selama ini saya terapkan, yang mencurigai semua berita. Ya, karena yang menyampaikan orang soleh, saya percaya aja, saya sampaikan. Tapi teman-teman, jika seandainya mimpi itu tidak benar, tapi pesan Habib Umar itu benar, untuk membaca Al-Kahf, ya. Tadi pun sebelum kesini saya putar lagi YouTube-nya, bahwa Habib Umar benar-benar berpesan untuk membaca 10 ayat awal dan akhir. Ada 3 riwayat, awal, akhir, dan 3 awal pertama. Tapi guru kita punya sekian ketiga. Sir surat Al-Kahfi ada di ayat terakhir, ya. Apa ayat terakhirnya? Ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini kalimat pentingnya. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Enggak boleh syirik. Antum kira syirik itu cuma kultusin orang, berhala? Enggak. Fulus, itu syirik loh. Rusak karena fulus, itu musyrik.
rusak karena ego, ente sudah mengilahkan egonya. Nah, jadi jangan kemudian karena masalah gesekan-gesekan sedikit kita kacau ya. Baik. Jadi seandainya nanti kita tunggu nih, kan ada murid Habib Umar juga di sini, Sidi Musa, ada beberapa kan yang sudah ketemu. Saya ketemu cuma di muktamar ya. Habis ana muhibbu. Saya sangat cinta dengan beliau dan sangat ta'zim dengan Al Habib Umar. Ya. Kalau ada yang dapat berita yang lebih sahih, silakan kabari saya. Nanti kita revisi. Ya. Kan dalam kaidah usul fikih dan usulul hadis, jika ada yang menetapkan, ada kabar yang menafikan, yang didulukan yang mana? Al-musbit muqaddam ala nafi. Yang positif lebih didahulukan daripada yang negatif. Karena bisa jadi misalnya nih, antum nggak dengar, aneh dengar. Siapa yang benar? Yang dengar dong, gitu. Iya. Ini juga dijelaskan oleh Allahyarham Syekhna Ali Mustafa Yaqub, Profesor Khuzaimah, sama penjelasannya persis sama seperti itu. Dr. Lutfi dulu yang ahli hadis, sama penjelasannya begitu. Jadi seandainya itu tidak benar, saya hanya bercerita tentang pengalaman rohani ya, dan antum tidak ada kewajiban mempercayainya ya. Itu cuma busyra, lahumul busyra fil hayatid dunya ya, la tabqa minal mubasyarat ila ru'ya salihah. Tidak tersisa dari kamat ya, daripada nubuah kecuali ru'ya. Semoga itu ru'ya salihah ya. Karena penciriannya nggak bisa lupa. Kayak kita masuk ke alam lain, kayak kita hidup di alam itu, seperti saya duduk kayak sama kalian ini, seperti itu, nggak jauh beda. Bedanya beda dimensi aja. Dan nggak berlebihan kok. Ya, mengingatkan ini nggak berlebihan. Kenapa? Jangankan Ar-Razi yang jahil ini, Sayyidina Nuh dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh, kulluhum anzara qaumah. Semua nabi setelah Nabi Nuh mengingatkan kaumnya mengenai bahaya Dajjal. Apa salah seorang Ar-Razi yang belajar hadis mengingatkan orang mengenai adanya zuhur Dajjal, munculnya Dajjal? Jika dari abad terdahulu mereka sudah ngomong hati-hati Dajjal, hati-hati Dajjal, ternyata sekarang zamannya antum masih santai, Pak Kiai masih santai, para hafiz masih santai, ahli hadis masih santai, ahli tarekat masih santai, sufi, salafi, jemaah tabligh masih santai antum. Ya salam ya. Berarti tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW ya. Kita berdasarkan hadis itu, ini usulnya Sidi Ahmad Al-Ghumari dan Sidi Abdullah Ghumari. Beliau ketika menulis kitab, ada dalil Quran Sunnah, lalu kemudian mubasyarat. Dan ini yang kita talaqikan waktu kita dapat beberapa kajian dari Sidi Syekh Yusri ya. Syekh Yusri yang mursyid Tariqat Siddiqiyah Al-Ghumariyah Syaziliyah, beliau menyebutkan itu mubasyarat. Ini enggak ada masalah. Antum tidak wajib percaya itu, tapi tolong percayai hadis-hadis yang tadi, bahwa setiap nabi ba'da Nuh andara qaumah. Maka Nabi mengatakan, aku undirukumu, aku mengingatkan kalian bahaya Dajjal. Gitu. Berarti untuk zaman kita toh, zaman kita nggak masih mau santai? Santai dalam ngaji boleh, tapi kemudian belum, masih lama, ya salam, suka-suka antum lah ya. Udah begini zaman, udah keluar pandemi udah nggak diangkat-angkat loh. Biasanya kalau ada virus tahun 2 tahun hilang, ini nggak diangkat-angkat loh sampai sekarang. Masih kurang buktinya. Sudah banyak belum yang ngaku Mahdi? Yang datang ke saya sudah banyak ya, yang datang ke saya sudah banyak. Terus tiba-tiba ada yang macam-macam ya, Al-Mahdi baru akan ma'ilan dirinya, Al-Mahdi nanti setelah Islam. Ya itu urusan dia, bukan urusan kita. Emang ente lo tahu ya?
Kalau saya analoginya semuanya ke Nabi. Nabi sebelum beliau hijrah sudah mengiklankan, memproklamirkan dirinya secara diam-diam. Maka ada yang baiat, ada baiat Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, itu baiat semua ke Nabi pribadi. Lalu ada baiat Aqabah Ula, ada Aqabah Tsani, itu baiat semua. Baiat semua itu sebelum terjadi, sebelum islah. Ya. Ya, hati-hati aja kita ya. Jangan gampang terpancing, jangan gampang emosi. Ya. Kalau saya emosi tolong ditarik-tarikin Faiz ya. Wa fi khilali dzalika yaqul lahu fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Udahlah kamu on the track aja gitu. Terus jalan aja dengan apa yang diperintahkan Allah, berpalinglah dari orang musyrik. Ini dalilnya. Fasfa' anhum wa qul salam. Sekarang itu udahlah salaman aja mereka, say hello. Wa qul salam, udah kita enggak ada masalah. Sekarang ini masa mengalah nih ya. Ngalah-ngalah aja dulu. Fadzakir. Jadi kalau ada yang menyerang saya nanti, antum enggak usah balas. Oke? Tolong jangan balas cacian mereka dengan cacian. Tapi kalau antum mau menjawab pakai dalil dengan kata-kata uslub yang bagus silakan. Tapi jangan balas kekasaran dengan kekasaran. Saya disebut gila, sesat, biarin. Itu jadi tabungan saya nanti. Ya? Dan saya ridho. Ya, enggak ada masalah. Nabi aja dicaci maki lebih dahsyat daripada itu. Kenapa saya harus marah? Saya bukan siapa-siapa. Ya. Jadi teman-teman, tolong santuy ya. Santuy apa santuy? Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Ingatkan saja. Tugasmu hanya mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu tidak boleh memaksa mereka. Ya, kita enggak berkuasa memaksa mereka. Wa ma anta alaihim biwakil. Urusan mereka nanti finalnya gimana? Itu bukan urusanmu. Fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Kamu hanya berkewajiban menyampaikan, mentabligkan. Urusan hisabnya kami yang urus. Fala'allaka bakhi'un nafsak ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits asafa. Ya, sama. Innaka la tahdi man ahbabta, enggak jauh beda. Sesungguhnya engkau tidak memberi petunjuk orang yang engkau mau, engkau sukai. Jadi kita pengen nih orang ini dapat, kalau Allah nggak mau nggak bisa. Ya, ini aja ada lagi ayat ya, surat Al-An'am ayat 35 dan banyak ayat lain ya. Yakni kata beliau di halaman 223, anna man kanat lahu masyiatun ma'a masyiatillah fadzalika syu'batun minal jahl fayalzimuhu ismul jahli. Bahwa siapa yang merasa kehendaknya ada dengan kehendak Allah, artinya kehendak dia berbeda dengan kehendak Allah, setara dengan kehendak Allah, atau dia mengatakan kehendakku, aku bebas gitu, dia terlepas, ini syu'batun minal jahal, ini syu'bah, cabang daripada kejahilan. Maka orang ini layak disebut kalau jahil ya kita berpaling. Semua ayat ini teman-teman yang tadi mengatakan udah kamu salam ya, tos aja sama mereka, wakul salam ya, kita kayak ada masalah, damai. Kita dicaci udah oke bro, udah masalah ya, ajak ngopi ya. Ini ayat apa maksud semua? Gak usah layani kata-kata orang musyrik. Apa maksud semua? Hadil ayat ta'dibun minallahi lahu wa mau'izatun li'abdi. Ini cara Allah mendidik nabinya, hambanya, bahwa kita jangan emosi menghadapi orang. Yang mengizinkan orang itu begitu siapa? Allah juga kan, tapi Allah nggak ridho. Anna nubuwata akhadathu wan nafsu hayyatun ta'mal amaluha faqad yadihi an wilayatin qatla abidihi bil adl kutila abiduhu bil adl wal hukmu fihim bisultanihi sultanul haq falam yuwallihi wilayata sultan bil haq wal adl hatta tammat lahu as-sunun al 'ashr min yawmin
azharat dakwah. Nah, beliau mazhabnya pakai mazhab kalau Nabi di Mekah 10 tahun. Coba lihat di Sahih di Sunan Tirmizi atau di Syama'il, Nabi itu ada 2 versi, bahkan lebih. Sinina asyar, 10 tahun, ada yang salasa asyar, ada yang 13 tahun. Nah, beliau ini mazhabnya yang 10 tahun karena mengikuti kisah Nabi Musa 30 hari ditambah 10 hari, ya wallahu a'lam bishawab. Bahwa Nabi SAW selama 10 tahun itu disuruh bersabar 10 tahun. Antum ingat siapa kalau 10 tahun nih? Ya, Rasulullah. Dan gak jauh beda, ya, gak akan jauh beda. Kalau kita ambil riwayat satu lagi 13, ini bukan cocok logi, tapi ini berdasarkan hadis Abu Daud bahwa Allah akan mentajdid ummah ini, mengirim mujaddid di ummah ini setiap 100 tahun. Mekah Madinah sekarang sudah kering dari sholawat ma'rifat. Orang-orang ahli ma'rifatullah dianggap musyrik. Abu Yasid Muhammad Al-Maliki sebelum wafatnya disebut tauhid oleh mereka, kelompok-kelompok itu, ya kan? Syekh Yasin Al-Fadani mereka hujat juga, karena Syekh Yasin yashrab dukhan, ya, ngerokok. Ya, cuma ngerokok doang dihujat. Ente nggak punya sir kali ya? Ya, sisa apalagi. Cuma karena nisab sisa terus akan hancur keilmuannya. Coba Musa abis ini ngerokok, hilang nggak hafalannya? Anak jamin nambah kali. Gak ada urusan itu. Hatta ya, lau kunta irtakabtal kabair, hatta ente kalau dosa itu gak akan mengganggu keilmuan kalau tidak berputus asa kepada Allah. Tapi kalau berputus asa kepada Allah, bahwa Allah cabut semuanya itu. Emang jamin habis ini gak punya dosa? Gak ada. Saya gak dijamin, antum gak dijamin, semua kita gak ada yang dijamin, ya. Karena kita nggak ada satupun yang dijamin. Kita semuanya lagi zulzilu, sedang diaduk-aduk. Istiqomah nggak? Ya, bertahan nggak di jalan ini? Nggak enak loh perasaannya. Kok saya ikut ini ya? Emang ini benar? Gitu. Ya, aneh tahu perasaan antum semua. Ya, ada yang lagi ngerasain begitu, ada yang lagi tanda tanyanya 10 di sini. Tapi ketemu aneh nggak ada satupun yang ditanyain, ya kenapa belum nanya udah jawab duluan. وذلك تمام العدد وهي 10 كاملة فلما انتهت المدة أثنى الله عليه وقال وإنك لعلى خلق عظيم. Baru di ujung ditakrirlah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jadi uji, masih ente nggak diuji. Abu Bakar jadi uji padahal dia sudah berkorban semua hartanya. Itu pengorbanan dia. 10 tahun baru keluar stempel dari langit. Wa innaka ala khuluqin azim. Benar-benar engkau wahai Muhammad la'ala, ditambahin lagi la, sungguh benar-benar berakhlak, bukan lagi karim, azim. Azim artinya apa? Agung. Azim ini sifatnya aras, Rabbul Arsyil Azim. Azim itu ismun min asma'illahil husna, nama Allah yang husna. Langsung distempelkan untuk Rasulullah SAW. Maka hanya Rasulullah yang pantas sholat di arasnya. Hanya beliau yang ala khuluqin azim. Orang-orang yang tidak berakhlak agung nggak akan diizinkan sholat di arasnya. Semoga kita diizinkan Allah SWT. Itulah mi'rajnya mu'min. Mi'rajnya Nabi, beliau naik sampai ke aras tertinggi dan sholat di atasnya, sujud. Jadi pertemuan itu bukan mau ngomong gini-gini, lo ente Tuhan ya, ente Allah toh, nggak begitu. Coba lihat riwayatnya, kharra sajidan, sholat Nabi di situ, Nabi sujud di situ. Nanya ente itu namanya. Ya, kejawab lagi kan? Usah bisik-bisik lah di kolbu. Allah kan maha membisikkan. Ya, bukan saya yang ngomong ini. Saya cuma dititipkan kalam. Ya, Allah lah yang punya ilmu itu semua. Satu saat Allah mau ambil. Makanya kalau lagi nggak connect nggak bisa dipaksa.
Tapi kita istiqomah terus, fasda' bima tu'mar. Kita ngaji aja, kata Bu Yasfi, kita mah ngaji-ngaji aja ya. Sahih itu Bu ya. Ana muafiq. Kita nggak usah nyala-nyalain orang, nggak usah nyerang-nyerang orang, udah uskut ya. Falyakul khairan aw liyasmut. Antum pilih berjuang di jalan ini atau mundur. Kalau berjuang di sini, uskut, jangan banyak-banyak omong, jangan banyak rendahin orang. Oh, ada teman kita sudah nggak berjuang, udah biarin. Ada teman kita sudah nggak khidmah, ya sudah, selesai, nggak apa-apa, gitu aja. Ada yang nggak ikut ta'lim lagi, nggak ada masalah. Emang aneh butuh antum? Aneh nggak butuh antum kok. Aneh hanya butuh Allah. Allahus samad. Kurang apa ayat ini? Allah lah yang tempat kita menggantungkan harapan. Kita nggak butuh jamaah kok. Ketika Nabiullah Ibrahim bergantung kepada Allah, maka satu orang Ibrahim itu satu umat. Meskipun ribuan, tapi dia tidak bergantung kepada Allah, itu buih lautan Timhore itu ya, percuma yang begituan. Nah, ini yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tolong kalau ada kawan kita kemudian nggak ngaji lagi, udah nggak usah dibicarain ya, biarin dah ya. Kalau ada kawan kita dianggap kita husnuzon saja kepadanya ya, karena kita juga belum tentu aman ya. Kita nggak boleh merasa aman. Dalilnya jelas, saya sudah sebutkan berkali-kali sikap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Apa kata Sayyidina Hasan al-Basri ya, kata Ibnu Abi Mulaikah, aku ketemu 120 orang sahabat, tidak satu pun yang menjamin imannya seperti Jibril. Kata Al-Hasan al-Basri, man amina minan nifaq fa huwa munafiq. Siapa yang merasa aman dari kemunafikan, dialah munafik sebenarnya. Apalagi nuduh-nuduh orang munafik ente, apalagi nuduh-nuduh orang wali palsu. Jangan. Kalau nggak senang, uskut aja lah. Kalau mundur aja, tapi nggak usah berkalam-kalam yang nggak benar ya. Antum nanti gak senang sama aneh, mau tetap selamat, ya udah gak usah ngomongin teman-teman di sini, biasa aja, mundur aja nggak apa-apa. Ana la ahtaju ilaik, ana ahtaju ila aunillah ya, wa karamati ya, wa karami wa fadli. Wa ayyu khuluqin a'zam min khuluqin man taraka masyiatahu wa nabbadhaha wara'a zahrihi hatta istaqama qalbuhu ala akhlaqillah wa hiya 117 khuluqan. Wahai saudaraku, kira-kira begitu. Adakah yang lebih agung daripada akhlak yang ketika dia dicaci maki seharusnya dia bisa membalas, tapi itu semua dia taruh di belakang punggungnya, dia buang, dia cuekin ya. Wa nabbadaha wara'a zahri, dia buang, dia hiraukan hatta istaqama qalbuh, sampai kalbunya benar-benar istiqamah. Jadi hati ini diuji terus ya, diuji terus. Antum dengan sedekahnya, dengan pengorbanan waktunya, terganggu nggak? Atau belum istiqamah kalbu, atau kalbunya memang belum bisa tetap, dicolek dikit masalah duit, keganggu nggak? Nih, aneh mau kasih tahu antum, seandainya ente punya duit 100 juta, saya minta malam ini juga, misal nih, ente berpikir nggak rezeki ente diambil oleh orang lain? Mungkinkah rezeki kita diambil orang? Wallahi, anda nanya lagi, mungkinkah rezeki kita pindah tangan ke orang? Wallahi tidak akan pernah terjadi. Rezeki kita nggak akan pernah diambil orang. Hatta suami istri nggak ketukar rezekinya, anak kembar nggak ketukar rezekinya. Antum nih duduk samping-sampingan, nggak ketukar rezekinya. Ente nih ngeluarin duit 1M malam ini juga, itu bukan berarti rezeki ente, berarti rezeki orang lain. Tapi ingat, kita ngeluarin dengan salamatus sadar, ikhlas, Allah ganti lebih besar. Begitu, itu ujian aja. In tuhibbul mal am tuhibbul mumawwil,
Razikul mal. Kamu cinta harta atau cinta yang memberikan harta itu? Sederhana tuh. Ya. Sayyidina Abu Bakar memberikan semua hartanya ke Nabi. Coba bayangin sekarang, ente punya rumah, punya harta semua kasih ke saya, misal. Kira-kira gimana? Urusan bagaimana? Kalau itu yang bikin rusak, Abu Bakar seharusnya sudah rusak dong. Tapi bukan rusak nggak? Bukan nggak rusak. Baru cuma duit sedikit bikin rusak. Ya. Jadi jangan cuma gesek-gesekan sedikit, ya Allah. Maka pergerakan ini nggak boleh rusak dengan fulus. Ya. Sepakat? Saling mengingatkan. Ya. Dia mau enak tidak duit. Ya. Jangan gitu ngomongnya. Ya. Emang duit segala-galanya? Ya Allah. Ya. Kalau begitu mundur aja lah. Ya. Nggak usah berjuang sama kita, nggak usah ngaji sama kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa bila qala haddatsani bidzalika abi, ayahnya bernama Syekh Ali, Al-Imam Ali. Qala haddatsana Yahya bin Ibrahim, qala haddatsana Abdul Wahid bin Zaid, qala haddatsana Rashid maula Utsman, qala haddatsana Maulai Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan punya budak yang dia merdekakan dan jadi murid, namanya Rashid. Siapa namanya? Dan Rashid menyebut Sayyidina Utsman dengan Maulai. Kata kelompok seberang menyebut guru, menyebut syekh, maulana, maulaya, syirk. Berarti ini tabi'in mensyirikkan Utsman dengan Nabi, dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu enggak? Mereka aja enggak ngerti hadis, katanya ngaku belajar sunnah, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mi'ata wa sab'ata 'ashar khuluqan man atahu biwahidatin minha dakhala al-jannah. Ada 117 akhlak yang azim. Kamu punya satu saja, masuk surga. Maka ada orang masuk surga cuma karena senyum. Ada karena hilm. Apa arti hilm? Santun. Santun masa santuy beda. Ada karena dia tulus, ada karena dia penyabar, ada karena dia orangnya menjaga tidak ghibah orang. Ada yang orang ini suka menghibur, ada yang orang ini suka berkorban, ada yang orang itu masuk surga karena husnuzon doang. Jadi tiap hari dia husnuzon. Oh saya kayaknya begitu deh, karena husnuzon masuk surga. Jadi masuk surga bukan dengan sholat ente. Sholat itu haknya badan, ya. Sholat itu haknya badan. Masuk surga itu dengan menerima tajalliyat sifat-sifat Allah yang mulia. Berapa cabangnya? 117. Ini untuk lil misal, ini contoh, bisa jadi lebih, ya. Apa kata Nabi? Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kamu senyum saja kepada temanmu itu sedekah. Senyum doang. Kalau nggak bisa sedekah, jangan nyindir-nyindir, jangan ngata-ngatain, jangan merendahkan. Maaf ya yang tersindir ya, saya nggak bermaksud untuk merendahkan. Yang nggak boleh itu merendahkan, ya. Falamma zalat anhu akhlaqun nafs jaa al-idnu bi darbi as-sayf wa ja'at an-nusrah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala udhina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu ay fi sabilillah. Baru nih belajar masuk ke bab jihad. Jadi sebelum kita jihad, matikan dulu sifat-sifat sibaiyahnya. Harus mati, nggak boleh nggak mati. Lalu diganti dengan sifat khuluqiyah yang azimah. Maka jika dia marah-marahnya bukan dengan marah kebinatangan, jika dia murka bukan dengan murkanya kebinatangan, membabi buta gitu nggak jelas, ya. Surbuk kena banyak orang dan melupakan jasa-jasa orang-orang yang pernah dulu baik kepada dia, bahkan guru-gurunya, kawan-kawannya. Ini kalau pakai sibaiyah begini, surbuk kena semua. Karena jihad bukan pada tempatnya. Coba lihat orang yang bom hari ini beberapa waktu yang lalu. Siapa yang dibom? Apakah dia bom musyrik? Orang yang dibom orang sholat Jumat kok di Mesir.
Itu orang sholat Jumat, anak kecil juga sholat di situ, di bom, karena dia belajar jihad sebelum dapat khuluqun azim. Ya, masih ingat ada orang punya orang tua, terus minta izin jihad. Apa kata Rasulullah? Alaka walida, kamu masih punya dua orang tua? Masih ingat? Dia mengatakan, bala ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, fafihima fajahid, terhadap keduanya berjuanglah, berjihadlah. Masih punya orang tua, ya kita berjuang untuk ihsan kepada orang tua. Ya. Saya juga masih berjuang untuk itu. Berarti jihad itu gak boleh pakai ambisi. Ini Nabi kemudian langsung arahkan ambisinya, pelan-pelan diarahin. Kok tiba-tiba ada orang hari ini berorasi tentang jihad? Jihad itu cuma perang. Itu orang jahil sealam semesta itu. Ya, jihad itu bertahap, ada tahapan-tahapannya. Falamma zalat anhu akhlaqun nafs, setelah sisi nafsiyahnya, sisi egonya bersih, baru dia diizinkan, baru beliau Sayyidina Nabi SAW dan para sahabat diizinkan untuk berperang, memukul dengan pedang sehingga tidak salah memukul. Maka saya mengimbau teman-temanku yang ikut jihad, kelompok yang ingin berjihad, saya juga ingin berjihad bersama Anda, bersama antum. Tapi saya cuma ingin katakan satu saja, apakah engkau sudah melakukan yang Nabi lakukan? Nabi mentarbiah dulu emosinya, sehingga ketika ingin meledakkan bom, menembakkan tembakan, ingin memainkan pedang, bukan dengan ambisi emosi. Masih ingat Sayyidina Ali? Ketika ada orang mengata-ngatai Allah dan Rasulnya, dia kemudian marah, sampai kemudian pedang sudah terhunus di leher musuhnya ini. Tiba-tiba orang itu meludahi, tuh Sayyidina Ali yang tadi mau gorok orang ini, dia langsung lepasin senjatanya. Ketika selesai beliau ditanya, kenapa engkau tidak langsung membunuhnya? Kan dia sedang menghina Allah dan Rasulnya. Sayyidina Ali sudah lolos sebab ini. Apa kata beliau? Yang pertama kali dia lakukan, aku marah karena Allah dan Rasulnya. Tapi yang ketiga, ketika dia meludahiku, aku khawatir aku membunuhnya bukan karena Allah, tapi membunuhnya karena emosi egoku. Enggak teman-teman, makanya saya kenapa larang antum menjawab secara emosional orang-orang yang ngata-ngatain kajian kita. Antum itu ingin bela Allah Rasulnya, atau ingin bela personal saya, atau personal diri antum sendiri, gitu ya. Kalau emang karena Allah Rasul, lanjut. Jika bukan, stop aja, ya. Ini syarat jihad. Ini yang dibuka oleh para sufi. Kenapa sufi-sufi jika berjihad pasti berhasil? Gak ada sufi kalau jihad gak berhasil. Coba lihat Salahuddin Al-Ayyubi, dibimbing oleh siapa namanya? Qutb al-Ba. Muhammad Khan yang kemudian dapat gelar Muhammad Al-Fatih, dibimbing oleh Ibn Syamsuddin. Di Indonesia sama Pangeran Diponegoro, bahkan Soekarno itu ada guru spiritualnya. Dulu Haus Cokroaminoto salah satu guru spiritualnya. Dan banyak lagi guru-guru beliau. Kemanapun beliau pergi, beliau datang ke wali-wali. Waktu ke Sumatera Barat, beliau datang ke Ayah Buya Hamka Haji Rasul dan diangkat jadi anak angkat. Ke Bengkulu begitu juga, ke Palembang, semua tempat beliau punya ayah angkat, guru rohani. Cuma kan orang tahu beliau nasakom aja kan, nggak tahu sisi spiritualnya Bung Karno. Antum dengerin aja cerita, saya punya guru, itu beliau cerita, kami dulu kalau ketemu Bung Karno, ini guru saya kan tua-tua, cuma lewat radio, tapi 1000 orang diam, cuma dengerin Soekarno lewat radio. 1000 orang dengerin satu majelis diam. Apa perangan kata-kata yang ada di Soekarno? Kalau Allah nggak memberikan beliau karismatik, itu nggak pakai jimat loh. Kalau pakai jimat mah 3 orang doang paling lewat ya. Ini se-Indonesia dengerin. Ini pengakuan mursyid saya, Abi Hasan Basri Jali. Kan beliau masih pernah ketemu Soekarno. Saya tanya,
Buya pernah ketemu sekarang? Oh pernah. Pernah ketemu Buya Hamka? Oh pernah. Waktu beliau belum alim gitu. Jadi beliau ini bisa juga candain saya. Buya Hamka ini ada versi alimnya, ada versi belum alimnya. Itu telinganya masih ingat ya, umur 12-13 tahun lah. Baik teman-teman yang makan Allah, ini sudah jam 9. Ketika nafsiyah sudah dibersihkan, barulah kemudian nusroh datang, bantuan dari Allah datang. Jadi ketika sahabat bertanya, mata nasrullah, kapan pertolongan itu datang? Kapan Imam Mahdi itu muncul? Kan gitu. Imam Mahdi muncul kalau kezaliman sudah merebak di dunia dan nafsiyah orang-orang kekasih-kekasihnya sudah mulai dilunturkan oleh Allah. Saat itulah mereka siap dengan kemunculan Al-Mahdi yang sebenarnya. Jadi nggak pakai mimpi. Ini baru belain orang mimpi, antum emosi. Ada orang yang cuma belain si mimpi yang di Pakistan itu, datang ke saya marah-marah, WA saya marah-marah, bahkan melaknat-laknat saya sendiri. Kamu nih, loh kayaknya kita nggak gitu-gitu amat deh, ya. Biasa aja. Kalau benar itu imam ente, pastinya dia mengajarkan akhlak. Dan gak mungkin pengikut-pengikutnya emosional seperti kamu itu, ya. Kok emosional bawaannya? Beda dikit emosional. Ada lagi yang torikot, beda dikit torikotnya emosi. Ya salam, ya akhi. Emang Nabi ngajarin ente begitu dalam torikot? Itu torikot ente di zaman Nabi gak ada, ya. Dibela-belain segala. Biasa aja ya. Maka jangan terkecoh dengan embel-embel nama segala macam. Pembuktian seseorang itu benar jalannya, itu akhlaknya juga. Akhlak ini coba dihafalkan ya. Terakhir ayat mari sama kita baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mi'ata himmat wa sab'ata ashar khuluqan man ataha biwahidatin minha dakhala al-jannah. Ini mungkin ada juga yang ada lafaz innalillahi kali ya. Ya, betul. Innalillahi di sini cuma inna mi'atan ya. Innalillahi mi'atan wa sab'ata ashar khuluqan. Benar dicetakan apa itu? Di situ apa? Oh, berarti sahih ya. Innalillahi tambahin dicetakannya mungkin salah. Sesungguhnya Allah memiliki 17 akhlak, 117 akhlak. Man atahu biwahidatin, siapa yang mengamalkan satu saja, satu dipegang sampai mati pegang satu. Kita nggak mungkin pegang semua, pegang satu. Dakhalal jannah. Jadi mahar masuk surga mengambil sifat-sifat yang azim, akhlak yang azim itu. Akhlak loh ya. Bila antum nggak masuk surga karena hafal dalil, masuk surga karena akhlak. Antum nggak masuk surga karena mengislamkan orang, belum tentu. Antum masuk surga mengakhlakkan orang, ya. Kira-kira itu. Semoga kajian ini diridhai oleh Allah SWT. Semoga kesalahan kita Allah tutupi, Allah maafkan. Jika ada orang tersinggung, saya mohon maaf. Tolong dibukakan pintu maaf. Saya hanya hamba Allah, masih belajar, masih banyak salah dan tidak tepatnya. Nasallallahu taufiq wa nasallahu al-huda wa nasallahu as-sitra wa nasallahu as-sitra bi jamalihi wa tazyin bi jalalihi. Allahumma asturna bi sidqil jamal wa zayyinna bi jamalika wa jalalika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Warzuqna al-khair walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.